Oke, teman-teman. Coba aku sambil stop share dulu. Like, alright. Kelihatannya bantal-bantalnya maaf saya tidak lihat. So, apa kabar teman-teman semuanya? Jayapura hadir, ya aku juga hadir ke diri. Wah, luar biasa. Thank you so much sudah meluangkan waktunya sore hari ini. Dan seperti yang teman-teman tahu di banner bahwa saya nggak akan sendirian. Nanti kita akan coba invite. Hai Kava, kasih love, makasih. So yes, nanti kita akan menginvite dua speakers yang luar biasa yang akan sharing ke teman-teman semua tentang rekrut kreatif yang nggak ada batasnya yang mungkin saja teman-teman di sini belum sempat aplikasiin gitu ya, belum sempat apa namanya lakukan juga dan ada beberapa highlights dan beberapa sharing info dari dua speakers yang akan kita undang ini akan menjadi inspirasi buat teman-teman ikutan rekrutmen caranya seperti itu. So, aman-aman Bali juga hadir. Wah, thank you so much. Teman-teman, seperti yang tadi aku share, mana? Oh, jadi hilang lagi sebentar, sayang. Aduh, oke. Kita akan kehadiran dua bintang tamu yang luar biasa. Yang satu dari Barat, Kak Bobi. Yang satu dari Timur, Kak Non Ende. Halo, Kak Rosi juga. Tanpa lama-lama lagi, kita invite aja langsung ke stage ini ya. Boleh Kak Non sama Kak Bob, hai. Boleh open mic sama open kameranya. Hai, hai Kak Bunga. Kak Non, hai apa kabar? Ya baik. Kak Bobi. Coba aku bisa open. Halo Kak Bunga, Hai. Halo, 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 halo. Kak Apa Non. kabar? Apa kabar dunia gitu ya? Aku admin di sini sebentar ya. So, seneng banget sekali lagi terima kasih apa namanya buat Kak Bobi dan Kak Non udah hadir sama teman-teman semua di sini dan sama aku. Kita ngobrol-ngobrol, kita akan sharing em, kayak talk show gitu ya Kak ya, gitu. Apa sih yang sudah dilakukan sama Kak Non dan juga Kak Bob selama mungkin beberapa bulan ini atau di dalam tahun 2025 ini apa yang sudah dilakukan gitu kan, terutama untuk rekrutmen. Karena yang kita tahu eh, setuju nggak sih Kak kalau misalnya rekrutmen itu kayak nyawanya Oriflame ya gitu. Em, kita kita paham gitu berjualan gitu ya produk-produk Oriflame yang luar biasa tapi tentunya gitu nyawa dari bisnis Oriflame itu sendiri ada regenerasi dan rekrutmen dan orang-orang yang baru gitu. Makanya kalau misalnya bilang Sarpio dari dulu sampai sekarang CEO itu pembahasannya tentang rekrut juga tetap gitu nggak akan ada bedanya. Tapi kali ini yang kita paham, kita yang tahu, mungkin teman-teman juga udah nanti kenalan dulu ya sebelum kita mulai. Teman-teman sudah sempat lihat di sosial media mungkin gitu kan, Kak Bobi dan juga Kanon aktif banget dari segi rekrutmen yang cukup kreatif, yang benar-benar mungkin ada beberapa teman-teman yang di sini juga sudah melakukan, tapi aku yakin beberapa inspirasi, beberapa highlights dari Kanon dan Kak Bobi bakalan bisa jadi ide kreatif juga buat teman-teman di sini. Sebelum itu boleh dong Kak, mulai dari Barat dulu kayak Kak Bob. Kak Bobi perkenalan diri dulu sama teman-teman yang hadir di sini. Siapa tahu makin kenal makin sayang kan ya katanya. Makin kenal makin Asik. sayang. Boleh dong. Sebentar aku sambil share screen-nya ada ya. Nah, mantap. Alright. Kok gini sebentar sayang. Hide flow. Oke, Kak Bob boleh sharing dulu informasi Anda sebagai beauty entrepreneur di Oriflame itu. Kenalan dulu sama teman-teman semua di sini boleh. Oke, salam kenal semua kakak-kakak. Ya, terima kasih udah hadir di jadwal training hari ini. Terima kasih untuk Kak Bunga yang udah invite seorang Bobi Stinja. Ya, mohon izin. Mudah-mudahan sedikit banyak yang Bang Bob sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Ya, jadi sebelumnya izin dulu, Bang Bob ini bukan yang terbaik banget, enggak juga sih. Tapi ya saya sangat senang ketika diundang oleh Kak Bunga untuk kasih inspirasi. Perkenalkan, saya Bobi Stinja. Nama lengkapnya panjang banget, jadi nggak usah aku sebutin. Jadi cukup dipanggil Bang Bob aja, karena awak orang Medan, jadi panggilnya Bang ya, bukan Mas gitu ya. Kebetulan untuk tahun ini seorang regional top 15 Oriflame Indonesia untuk regional Sumatera. Ya, Bang Bob sendiri join Agustus 2017, waktu itu masih kerja di kantoran.
tinggalnya aku di Kota Medan. Teman-teman yang kalau datang ke Medan mampir aja ke rumah soalnya dekat kok dari bandara. Terus waktu itu join Agustus, jadi new senior manager itu di bulan November. Di tahun itu juga ikut Dirsen Bali, Bali, Jogja waktu itu ya, Direktur Summit kalau kalau nggak salah namanya. Terus teman-teman jangan galau kalau join udah lama belum naik level karena Bang Bob juga mengalami. Joinnya 2017, closing directornya itu dan senior directornya itu 2023 ya. Bolak-balik gonjang-ganjing. Jadi waktu itu sangat beruntung karena per 3 bulan dia langsung director closingnya. Jadi sangat berterima kasih pada zaman itu, pada zaman pasca COVID atau waktu COVID waktu itu 3 bulan udah closing ditransfer setengah CA-nya, sisanya ditransfer berikutnya. Karena sebelum-sebelumnya sudah 4 kali, 5 kali, hampir-hampir mau closing hilang lagi gitu. Jadi jangan galau ya teman-teman, karena setelah 6 tahun baru closing director. Tetap semangat untuk kita. Terus new gold director itu tahun 2025 awal dan sekarang sedang kualifikasi senior gold director. Mohon doanya semoga closing. Terima kasih Kak Bunga. Thank you, Kak Bob. Wah, iya ya gitu. 2017 berarti udah sekitaran cukup lama, tapi juga nggak anak baru, bukan anak lama banget juga. Yang paling penting yang tadi dibilang gitu, nggak usah galau, nggak usah apa namanya, stay gitu ya, tetap loyal, tetap berjuang bareng-bareng sama di Oriflame. Selanjutnya boleh say hi buat Kanon yang ada di timur sebelah sana di Gorontalo. Apa kabar, Kanon? Baik, Kak Bunga. Tapi non mau Ya. Kak, interupsi dong, Kak. Gorontalo itu bukan timur, tapi tengah. Tengah ya, tapi kan bagian Indonesia Timur gitu. Ya, thank you. Di tengah betul. Thank you, Kanon. Oke, Kak Bunga. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman. Kenalin, aku Non Ende, beauty entrepreneur Oriflame dari asal Gorontalo. Jadi kalau teman-teman nggak tahu Gorontalo itu di mana, Gorontalo itu ada di Pulau Sulawesi, tepatnya diapit sama Provinsi Sulawesi Utara sama Sulawesi Tengah. Non ibu rumah tangga, punya anak satu, putri, usia 2,8 tahun, memulai Oriflame. Kalau Kak Bobby memulainya di 2017. Kalau non itu join Oriflame di 2019 Oktober. Artinya bulan besok itu Oriversary-nya non itu ke 6 tahun. Title tertinggi di Oriflame sebagai Senior Gold Director. Untuk pencapaian di Oriflame Alhamdulillah udah banyak banget. Untuk penghasilan sendiri sudah ada di angka 2 digit, alhamdulillah, yang dikasih sama Oriflame. Eh, untuk liburan sudah pernah ke luar negeri juga lewat Oriflame, itu ke Gold Conference Roma 2024. Terus liburan terakhir itu ikut Best Cruise 2025, diajakin ke 3 negara naik kapal pesiar ke Singapura, Penang, sama ke Phuket gitu Kak Bunga. Alhamdulillah, temenan tuh yuk, katanya di Nondai boleh. Tadi juga Bob ada nggak di Bobby Tinjak juga ya kalau nggak salah ya Instagramnya. Boleh teman-teman yang memang belum sempat follow, boleh follow beliau-beliau. Dan selebihnya nanti kita akan ngobrol-ngobrol ya. Sebentar aku sambil stop share dulu biar kita fokus di yes, 3 muki-muki kita ini. Oke. Tuh pakainya udah aman ya, backgroundnya lengkap ya. Katanya ini Kak, background Kak Bob gelap backgroundnya, tapi aman Iya, sekarang ya. kelumpak ini lampunya. Kak Bob sama Kanon boleh dong sharing. Kalau misalnya yang aku pahami dan teman-teman juga mungkin sempat lihat, sebenarnya kalau dari rekrutmen kalian sendiri gitu ya Kak, apa sih yang bisa gini? Aku mau sorry sorry sebelumnya aku mau kayak meng-highlight dulu teman-teman. Nanti kita akan deep dive gimana sih cara rekrut kreatifnya Kak Non dan juga Kak Bob di sini ya gitu. Nah kalau aku mau tanya nih cara rekrut yang paling unik, paling gokil gitu yang pernah kalian coba gitu, pengalaman gitu yang langsung keinget banget apa sih Kak di antara rekrutmen yang lagi dijalanin sekarang? Kak Bobi dulu boleh. Oke, baik. Kalau yang paling unik sih waktu bulan 5 bulan 5 tahun ini sih sebenarnya. Hmm. Itu Oriflame Goes to Campus, kebetulan ke kampusku sendiri, Oke. Politeknik Negeri Medan ya. Eh 2 hari saya bisa ngerekrut 200 sekitar 215 orang. Wow. 215 orang. Ya, Itu jadi kemarin anak-anak kan kampus banyak. semua.
anak-anak mahasiswi semua. Jadi kemarin aku Hmm, tanya, "Kalian jangan jangan mau daftar kalau karena takut sama Bang Bob ya?" Bilang. Jadi, "Enggak kok Bang, kami ikhlas kok," katanya. Jadi, itu merupakan rekrutmen saya pribadi yang tertinggi. Joinnya itu 200, kebetulan ada kayak challenge segitulah dari regional Sumatera, dari Bang Raja sama Bang Etro, dan menang gitu. Nah, menurut aku sih itu yang paling berkesan. oke, oke, oke. Berarti kalau misalnya dari 205 itu kontak yang Kak Bob dan teman-teman dapetin gitu kan ya dari teman-teman kampus yang di sana. Iya, jadi waktu itu kan Oriflame Goes Coba to cerita. Campus ya. Jadi emang Mhm. tujuannya kan untuk inviting new member, dan kebetulan ada seminarnya juga gitu kan di kampus itu. Dan kebetulan saya alumni situ gitu. Mungkin nasibnya bagus kali ya. Jadi setiap saya datang, "Dek, saya Bobis Tinjak, alumni Teknik Mesin 2007, 2010," gitu, dan seterusnya terangin, "Oh gitu ya, gimana ya Kak Bob gini gini Pak." Akhirnya mereka pada join semua, join 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 join, join gitu. Ya memang dari sisi aktivasi untuk Gen Z, anak-anak mahasiswa ini memang tidak terlalu kencang dari sisi belanja. Tapi menurut aku ini sangat penting untuk kita lakukan karena kita kan makin tua ya, sehingga regenerasi untuk marketnya kita di usia yang sangat muda itu harus kita perhatikan dari sekarang. Seperti itu sih Kak Bunga. Oke, setuju, setuju. Wah, luar biasa. Kalau Kanon, salah satu yang unik, yang benar paling gokil itu pas event apa? Atau pas momen apa? Pas rekrutmen mana? Kalau Non sendiri ya Kak, apa namanya kan Non memulainya dari COVID ya Kak. Jadi emang Yes. generasi online gitu kan Kak. Memulai offline pun ini mulai di 2024 Kak. Hitungannya itu masih baru Kak. Nah kalau untuk ditanya rekruter unik tergokil itu sebenarnya sejauh ini masih belum ada sih Kak. Maksudnya belum ada kayak Kak Bobby itu yang dapat apa rekrutan dengan apa angka yang fantastis gitu kan. Itu belum belum dapat. Jadi sejauh ini masih aman-aman aja. Cuman kemarin baru kemarin itu Non ketemu kan kemarin kapan kemarin tuh kan Kava kasih info kalau kita itu ada Oriflame Gasto Kampus di Gorontalo. Terus ketemu sama Kaprodinya non gitu kan mulai audiensi sama mereka. Nah, ini belum closing jadi rekrutmen sih Kak. Ini lebih ke penolakannya aja sih Kak. Jadi kayak ketemu sama Kaprodi itu pas ketika langsung kan non itu udah ke branding kalau non itu Oriflame kan Kak. Jadi ketika pas ketemu itu langsung kayak non Oriflame. No 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 kayak Really? gitu. Jadi emang bener mental itu diuji gitu loh Kak. Hmm. Jadi pas ketemu itu mental itu benar-benar diuji langsung no 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 no. Terus akhirnya langsung gini, masuk dalam ruangan tuh langsung Pak Karwadi tuh langsung ngomong gini, kamu ini menipu, menipu banyak orang, kayak gitu loh. Jadi kayak, gitu kan. Terus langsung langsung deh, kalau mungkin orang kalau memang nggak siap, pasti itu udah kayak down dulu kan. Terus langsung bilang, menipunya dari mana Pak? Di Oriflame itu sistemnya tidak seperti itu. Mungkin Bapak apa ya kemakan stigma multi level marketing itu nguntungin upline. Ya mungkin di awal juga non seperti itu, tapi di Oriflame itu beda Pak. Jadi langsung dijelasin poin per poin. Akhirnya Bapak itu manut dan kemungkinan bakal diprospekin lagi Pak, karena beliau udah makin kesini oke oke karena non bilang tim-timnya non itu juga masih soalnya Bapak gitu loh. Jadi mereka percaya sama non bahkan ruginya ketika join Oriflame tuh tidak ada sama sekali benefitnya balik lagi ke mereka kayak gitu sih Kak. Wah, tapi memang stigma dari awal rekrut kan mengajak banget gitu ya Kak ya kayak please join gitu kayak Mm-mm. bergabunglah bersama kami semua gitu. Padahal Stigma dan Mhm. nggak ada yang ngajakin beliau sih kan saat itu mau audiensi aja kan. Cuma memang Hmm. beliau itu langsung emang dari awal mungkin pikirannya yang namanya multi level marketing nguntungin upline kan Kak. Jadi pas ketika kita ke sana ya penerimanya seperti itu. Tapi menurut Non itu hanya bentuk bercanda aja. Nguji mentalnya Non aja sih Kak. Kayak gitu. Mau ngomong mental nanti kita bahas mental ya. Mungkin teman-teman di sini juga kayak pengen banget kok gimana sih gitu ya salah satu em, trik atau salah satu ide tips yang bisa beneran bikin mental kita lebih kuat kah atau apa gitu. Tapi seiring berjalan memang jam terbang juga ngaruh ya Kak ya gitu. Sekali pasti dibilang gitu down, dibilang gini down gitu. Tapi pas setiap yang namanya kesempatan dicoba lagi. Aku yakin teman-teman juga bakalan kuat mentalnya dan tahu manuvernya nih ngejawabnya kayak apa, ngadepinnya kayak apa, istilahnya nenangin dirinya seperti apa, dan kondisinya aku rasa akan jadi lebih smooth lagi.
Kalau misalkan aku sama teman-teman di sini nih penasaran, aku pengen kasih lihat juga nih ke you guys semua. Ada sedikit cuplikan yang bisa aku share sebentar di sini. Ini agak-agak jet lag aku pakai Zoom tuh sebentar ya karena, nah, uh, sorry sebentar. Ini kayaknya aku nggak usah ada tampil di sini lah ya. Kayak macam pembawa berita. Sebentar ya, konten only. Oke, cool. Aman, aku rasa ini. Oke, ini Kak Bobi nih, ada di sekolah, ada di rumah sakit, ada di pemerintahan, ada di CFD, sampai ke pasar. Mau belanja kah, Kak? Sampai di resto. Ini ngalahin ibu-ibu kayaknya ya, ke pasar tradisional, bukannya beli sayuran gitu, tapi ngeprospek. Tell us, katakan, coba ceritakan, ngapain aja sih Kak ini? Boleh di sedikit banyaknya cerita tentang di kampus, sampai ke cafe resto, ngapain aja? Ya, baik. Iya benar. Jadi waktu aku join itu sebenarnya backgroundnya sebelumnya dulu ya. Itu tahun 2017. Saya resign gara-gara Oriflame loh. Saya resign sebenarnya background jabatan saya itu sebenarnya udah cukup enak di kantor lama ya. Ya dengan berbagai fasilitas sebenarnya mulai dari mobil, rumah, perjalanan kantor lah dan seterusnya. Tapi nggak tahu kenapa saya kepincut ke Oriflame. Dan saya memutuskan resign itu 2019. Tahu nggak yang paling sakit di dalam hidup saya itu adalah ketika saya resign, saya mau fokus di Oriflame, datang COVID-19. Jadi saya itu sempat drop ya, sempat stres. Apa ya yang harus saya lakukan gitu? Karena eh, yang saya gambarkan selama ini untuk berkembang lebih jauh di Oriflame itu terhalang oleh COVID-19 teman-teman. Dan bersyukurnya 2022 akhir saya mulai kembali aktif dan waktu itu COVID-19 sudah mulai tidak terlalu pembatasan lagi. Akhirnya tahun 2023 awal itu nggak salah diumumkan sama pemerintah COVID-19 itu sudah dianggap sebagai penyakit biasa dan boleh lepas masker dan bebas berekspresi. Akhirnya Mhm. kebetulan saya melihat di dunia online ya, basically-nya di seperti Facebook, Instagram dan lain-lain, saya melihat tarikan order dan closingnya new team atau new member itu tidak sebaik waktu tahun 2019 atau 2017 gitu ya, waktu saya join gitu. Sehingga dan saya sudah keburu resign gitu kan, nggak mungkin saya kembali kerja lagi kantoran seperti dulu. Jadi akhirnya dengan pengalaman saya di dunia marketing selama kurang lebih 10 tahun, saya mencoba untuk aktif. Jadi basically kalau teman-teman bisa lihat layar ini, itu pertama kali saya lakukan itu di pasar tradisional. Kalau di Medan namanya pajak ya. Jadi di pasar tradisional teman-teman bisa lihat itu saya nulis kontak, kartu nama, sama katalog dan brosur yang saya cetak kurang lebih 3 rim. Jadi kurang lebih 1.500 lembar saya bagi ke semua orang yang ada di pasar tradisional gitu. Teman-teman tidak tidak mudah ya. Jadi saya waktu itu hampir nangis ya gitu ya. Mungkin saya flashback sedikit gitu ya. Nggak mudah, kenapa? Karena mungkin karena efek corona itu ya, kita itu dengan membagikan brosur Oriflame itu kita itu dimaki gitu loh. Kita itu dimarahin gitu. Ngapain kamu? Apa ini? Boro-boro beli kosmetik, kita beli makan beras aja nggak sanggup, kamu nggak usah. Kita itu bayangin aku seorang yang cukup tegar sih sebenarnya selama ini gitu ya. Jadi saya drop, ya Tuhan gimana ya gitu. Tapi saya nggak putus asa teman-teman. Saya bagikan, bahkan saya sama istri itu jujur ya, eh, saya ada sedikit hasil usaha. Kebetulan saya basically-nya usaha rental mobil selama COVID itu. Saya sembunyi-sembunyi sama istri. Saya beli katalog sendiri teman-teman. Jadi uang hasil rental itu tidak saya setorkan sama orang rumah. Saya beli katalog diam-diam. Saya cetak kartu nama diam-diam. Saya jalan, saya bagi brosur itu karena
kebetulan istri saya itu bukan orang tipe yang seperti saya yang mampu berhadapan dengan orang banyak ya. Mampunya itu di balik layar, nge-status di Facebook dan lain-lain gitu. Jadi saya memilih jalan sendiri, ya akhirnya apa yang saya dapat di pasar teman-teman itu sangat menyedihkan ya. Tapi mudah-mudahan saya doakan teman-teman tidak merasakan itu karena COVID kan sudah berlalu tahun 2023, sekarang sudah 2025, artinya sudah hampir 2 tahun transisi itu sudah mulai. Tapi dan tahu teman-teman, luar biasanya sampai dengan hari ini pasar yang saya bagikan itu, pasar tradisional itu adalah jadi pelanggan utama kami saat ini. Ya, kurang lebih dari 200 bahkan 300 orang. Mulai dari toke bawang, toke tomat, toke sayur-mayuran lah seperti itu. Beli skincare itu kayak apa ya? Kayak beli parfum gitu ya, Gigi Essenja, Love Potion atau yang Giordani Gold dan banyaklah itu kayak beli kacang goreng gitu teman-teman. Ya, dan ketika aku melihat sekarang ini gitu ya, dulu aku jujur ya teman-teman itu sempat sangat drop banget itu. Eh, untuk 4.000 poin aja itu sulit banget loh gitu ya. Sulit banget gitu. Untuk 10.000 kita itu mati-matian gitu. Enggak. Tapi sekarang eh ya puji Tuhan ya bisa closing director, senior director, bisa gold gitu ya, bisa merasakan pertama kali ke Eropa, ke Turki, ke Timur Tengah gitu ya, ke Qatar, dan eh, langkah inilah yang membuat saya untuk jadi kurang lebih hampir setahun, basically saya keliling ke seluruh pasar yang ada di Kota Medan. Pasar tradisional keliling dan waktu itu saya udah disupport sama istri. Eh, nggak sembunyi-sembunyi lagi teman-teman. Jadi udah bener ngorder sama-sama gitu. Kok kemarin awal-awal kan saya sembunyi-sembunyi. Saya sembunyi-sembunyi cetak brosur, sembunyi-sembunyi beli katalog gitu untuk dibagikan. Tapi akhirnya saya upgrade diri dan tim. Waktu itu tim juga sudah mulai banyak join. Dan kami awali dari puskesmas gitu ya, terus dari apa namanya kantor-kantor lurah, kantor desa, kantor camat, dan eh, kami dan tim mempelajari beauty class lebih dalam. Kenapa? Karena kami ingin meningkatkan skill untuk masuk ke pemerintahan atau yang lebih besar skalanya seperti itu. Dan per 2024 kita masuk ke berbagai instansi, hampir bisa dibilang sudah cukup. Aku udah lupa berapa puluh rumah sakit dan instansi kantor pemerintahan dan swasta sampai dengan saat ini, dan barusan juga 2 hari yang lalu juga baru beauty class di salah satu rumah sakit pemerintah provinsi. Seperti itu Kak Bunga. Wah, luar biasa. Ini ngomongin apa instansi pemerintah, boleh dong di-sharing dulu dikit aja Kak Bob. Awal mula masuk ke mereka itu seperti apa? Apakah ada perizinannya atau misalkan memang channelingnya juga udah cukup banyak dari dulu kenalan Kak Bob gitu? Atau gimana? Boleh sharing dikit. Iya, 100% kita tidak ada kenalan sama sekali Kak. Jadi Hmm. kebetulan saya itu saya dengan tim lah gitu ya, kurang lebih 2-3 hari begadang kemarin saya itu merancang sebuah proposal yang eh, gimana ya, kesannya itu jadi profesional gitu. Kenapa? Karena menurut aku kan kita kan membawa brand ya, brand Oriflame. Walaupun kita bukan bukan karyawannya PT Orindo, tapi kan kita adalah mitra dari brand Oriflame. Artinya kita harus menjaga nama baik Oriflame sebaik mungkin dan seprofesional mungkin gitu. Jadi kita merancang proposal, kita datangin kantornya, kita jumpai staf humas. Ya dari bahkan sebagian besar itu berawal dari security loh, kakak-kakak semua gitu. Jadi kalaupun seperti kami misalnya masuk ke kantor gubernur, ngadain beauty class di rumah sakit pemerintah, di instansi dinas-dinas, itu berawal malah justru dari security teman-teman. Jadi tidak ada yang mudah ya. Tetapi sekarang ini mungkin sebagian seperti rumah sakit, kalau di Medan itu eh, kurang lebih sekitar hampir 40 rumah sakit yang sudah kami jalani, baik rumah sakit tipe B, bahkan beberapa tipe A, bahkan itu mulai dari pagi sampai berlanjut ke sore.
dan bahkan sebagian besar mereka itu ngorder produk gitu loh. Hmm. Order produk sekian sekian juta, misalnya 5 juta gitu, baru kita ngadain beauty class seperti itu. Jadi tidak berawal dari mana-mana, tidak punya kenalan khusus, tetapi kita ngantar surat dengan lampiran sebundel proposal seperti itu Kak Bunga. Proposal untuk grooming ya, atau misalkan apa ya jatuhnya, atau memang kesempatan Benar, untuk punya mungkin beda-beda ya. income. Kalau di rumah Hmm. sakit itu atau di instansi itu kan ada anggaran atau bidang personalianya yang membinangi khusus diklat gitu ya, diklat grooming class lah bisa dibilang ya. Tetapi kalau kami bilang lebih ke beauty class. Beauty class ini bisa mencakup facial ya, bisa mencakup make up, bisa mencakup hairdo dan lain-lain gitu. Jadi kalau make up class nanti kan facialnya jadi nggak keikut. Jadi kita sebutnya beauty class seperti itu. I see. Jadi memang into produk ya. Mau ngomongin tentang peluang bisnisnya sendiri, itu ada di bagian rangkaian acaranya atau gimana, Kak? Benar. Di bagian rangkaian acara. Jadi di Oh. rundown acara itu kita pertama perkenalkan diri, kita kenalkan kita sebagai komunitas, sebagian dari mitra kerjanya Oriflame. Kita terangkan Oriflame itu perusahaan apa dan kenapa harus beli Oriflame, sejarahnya, kualitasnya, kelebihannya, dan lain-lain, sehingga mereka itu tanpa kita banyak bicara, mereka itu aku maulah jadi itu, mau buat akun membernya, aku mau, dan itu rata-rata 10 bahkan sampai 20 per event pasti closing I see, member I dan see. order seperti itu. Bener-bener. Jadi memang nggak kebayang ya gitu. Tadinya benar ada pertanyaan beberapa dari teman-teman sih. Penasaran masuk rumah sakit gitu ya. Proposalnya seperti apa atau ngajaknya bagaimana untuk bisa tembus gitu. Tadi yang udah jelasin sama Kak Bob, teman-teman semua memang kita background dari produknya sendiri untuk bisa jadi salah satu best groom gitu. Maksudnya untuk penampilan, untuk karena kan apalagi rumah sakit salah satu penyedia jasa juga ya gitu. Maksudnya memang instansi yang melayani juga gitu, maksudnya services juga pasti secara penampilan juga diperhatikan gitu, masuk di situ dan juga di rangkaian acaranya juga ngomongin tentang peluang bisnis Oriflame teman-teman, jadi nggak nggak luput dari hanya penjualan atau sales aja, ada rekrutmen di situ, ada nyangkut gitu untuk bisa diajakin bisnis barengnya. Jadi mudah-mudahan menjawab beberapa pertanyaan yang hadir di sini. Oh ya, satu lagi mungkin ini. Kalau pemerintahan atau rumah sakit kan ada jam kerjanya nih katanya Kak Bob. Biasanya ngejalaninnya di acara jam kerja mereka atau di Sabtu Minggu atau bagaimana? Ada atau jam spesifikasinya sendiri? Iya, benar. Kalau untuk rumah sakit pemerintah, mereka ini kan disorot oleh publik ya, dan banyak Mm-mm. wartawan di sana gitu. Jadi kita harus jeli. Artinya memang kita kan sudah diizinkan secara instansi ya. Jadi dari mulai minimal ya kepala seksi bagian umum seperti itu. Ketika itu sudah diizinkan, jadi kita itu kan sudah sah. Biasanya itu kita adakan di hari Jumat atau di jam makan siang, dan Mm-mm. dari atasannya itu memang mengarahkan supaya staf khususnya frontliner yang di depan atau layanan publik, IGD dan seterusnya itu memang diarahkan untuk ikut beauty class itu, sehingga sebagai instansi pemerintah istilahnya banyak pun wartawan yang nanya kita atau yang nanya mereka itu memang itu sah resmi gitu. Seperti itu Kak. Setuju, setuju, setuju. Iya ya, jadi memang kita pun nggak kucing-kucingan, gitu. Nggak kucing-kucingan. Betul Memang Kak. bagian dari salah satu program mereka, gitu, melobinya. Itu palingnya mungkin teman-teman memang perlu persiapan yang sangat matang, tapi dicoba, didiskusikan kembali mungkin dengan bisnis coach atau dengan upline-nya, atau langsung tanya-tanya juga sama Kabob juga. Saya rasa Kabob dengan senang hati untuk bersharing-sharing. Dengan Ini di senang sini hati. sudah sharing ya, mungkin di sharing di sini kurang puas gitu, boleh banget tanya-tanya mungkin seperti apa gitu. Dan yang paling pasti pada saat kita sudah mencoba sekali, udah tahu nih teman-teman strateginya, celahnya seperti apa, insya Allah kayaknya episode 2, 3, dan selanjutnya akan lebih mudah lagi. Instansi nggak hanya di rumah sakit sekitaran mungkin gitu, nggak hanya di kantor-kantor, tapi ada beberapa tempat yang nggak kepikiran, ternyata mudah juga dan bisa juga. Gitu. Butuh modal gede nggak Kak katanya gitu. Ngomong-ngomong modal, nah mungkin boleh sharing dikit Kak Bob, apakah gimana strateginya Kak Bob tentang modal capitalnya untuk ngadain event seperti ini? Iya, kalau untuk modal ya saya harus jujur harus ada modal ya. Modal yang pertama kita harus ada peralatannya ya, mulai dari katalog, brosur, kartu nama, produk testernya kita ya harus banyak.
banyak dalam artian melengkapi semua dari apa yang kita jual khususnya dari sisi Pareto. Pareto itu maksudnya yang paling laris gitulah. Contoh kayak body cream itu kan emang laris banget di Oriflame, Blush On harus ada contoh gitu. Terus untuk apalagi ya tadi Kak Bunga. Intinya boot stand gitu ya, boot stand. Kebetulan saya buat boot stand. Terus juga roll bannernya, banyak sarana yang harus kita siapkan, tetapi jujur li bukan saya sendiri, tetapi saya sharing dengan beberapa tim saya. Ya contoh misalnya anggaplah 5 juta gitu ya, atau 10 juta. Ya kalau saya bilang mungkin di angka 5 juta gitu ya, tapi kan saya bagi dengan beberapa director saya atau manajer saya, mereka bantu 300, 200 itu sudah cukup kok gitu. Dan itu balik modalnya juga cepat kok gitu. Karena investasinya investasi jangka panjang juga sih teman-teman. Ini salah satu yang bisa dibilang apa ya sifatnya untuk aku selalu bilang kayak sales untuk masa kini, tapi rekrutmen untuk masa depan. Sales kelihatan di penjualan gitu ya, laku nih fragrance 10 gitu kan dapat keuntungan berapa sekian rupiah gitu saat ini. Tapi kalau yang namanya rekrutmen gitu, apalagi misalkan nanti kita baru ngimbangin dengan aktivasinya, prosesnya, belum lagi membina dan sebagainya. Tapi yakinlah gitu dengan investasi tersebut dari waktu, tenaga dan juga mungkin ada cost, ada modal gitu ya. Tapi insya Allah kita nabung untuk masa depan gitu. Dan saya yakin teman-teman di sini juga bisa berkolaborasi sama komunitasnya, sama teman-teman sekitarannya gitu kan ya. Atau bahkan bisa sedikit banyak meminta saran, meminta apa namanya advice gitu ya, saran dan juga pandangan sama teman-teman bisnis coach gitu. Kita sangat-sangat terbuka untuk bisa membantu, mensupport semaksimum yang kami bisa bantu juga gitu. Thank you Kak Wop, tapi jangan kemana-mana dulu. Jangan kemana-mana. Nanti Oh kita iya, korek-korek siap. lagi ya. Canon Day ini sekarang. Aduh, Canon aku juga aku pribadi ya gitu melihatnya Canon apalagi kemarin pas waktu yang event bareng Kava gitu ya yang ngelihat aktif banget gitu dari CFD 1 ke CFD 2 dari booth ini, booth sana, booth sini gitu. Ceritain dong Kak, aku sambil sharing gue ke teman-teman bisa lihat di layar ya. Ini luar biasa sekali sih. Oh my God, look at that gitu. Boleh diceritain Canon ini sedang apakah kegiatan-kegiatan rekrut activity-nya Kanon dan teman-teman? Jadi Kak Bunga kalau non itu kan memulai dari COVID ya Kak. Justru kalau Betul. kalau Kak Bobby tadi ngomong ketika COVID mereka drop, justru kalau di jaringannya non Kak, justru ketika COVID itu lagi growing-growingnya, itu kan. Really? Oh, oke. Itu lagi growing-growing. Opposite ya. Karena non SM itu kan di September 2020 kan Kak. September 2020 terus 2021 masih open gold kayak gitu sih Kak. Nah, mulai berasa itu ketika di 2023 after COVID itu udah mulai berasa Kak. Sales itu sudah mulai turun Kak. Nah, di situ kita memang dasarnya rata-rata emang anak online gitu kan. Jadi masih maju mundur gitu Hmm. kan, untuk mau eh, turun langsung ke lapangan. Nah, mulai di 2024 udah mulai memberanikan diri karena balik lagi secara sales itu sudah mulai drop kalau kita ngandalin cuman rekrut online, Kak, jualan online. Jadi kita mulai harus turun ke lapangan, kenalin produk Oriflame ke banyak orang. Salah satunya di eh, CFD Kak. Jadi seperti ini. Jadi kita mulai kayak tiap minggu itu ada jadwal untuk gelar display. Terus mulai kenalin nih satu persatu produk Oriflame. Jadi kemana-mana setiap ada orang langsung kayak kita Kak izin ya semprotin parfum Oriflame dengan harapan ketika dia ngelewatin boothnya kita, dia bakal balik untuk cobain produk Oriflame Kak. Dan jangan lupa untuk kita minta kontak nomor WhatsApp sih Kak. Kayak gitu Oh, sih. oke. Tiap minggu rutin banget berarti kan non Tiap di minggu Kak. setiap. Jadi kalau di timnya Non tuh alhamdulillah rutin banget. Wow. Di, Kita dibagi-bagi gitu kah atau misalkan di kota di CFD wilayah Kota Gorontalo gitu atau gimana pembagiannya Ya, biasanya? Kak. Jadi kalau misalnya itu kan tim-timnya Non tuh alhamdulillah udah pada mandiri Kak. Jadi tanpa Non harus direct langsung itu mereka udah inisiatif Kak. Bener lah itu enaknya sama mereka. Jadi kalau misalnya ada tempat keramaian pasti di situ. Jadi kayak misalnya tiap hari Minggu itu timnya Non itu ada yang di Limboto, ada di beberapa kota, ada di Limboto, ada di bagian kota, ada di yang malamnya. Kalau ada misalnya di saat itu ada event juga, mereka pasti datang Kak, bagi-bagi. Wah, luar biasa. Jadi memang soft selling ya gitu, nggak yang langsung Kak beli Kak gitu. Jadi pertama kalinya Kita coba-coba. kenalin produk dulu Kak. Kita kenalin produk dulu karena lebih enak gitu kan Kak. Maksudnya lebih Betul. enak.
lebih enak jualannya, lebih enak rekrutnya. Karena kalau non sendiri itu biasanya Kak, kenalin produk dulu, nggak langsung ucuk-ucuk ke bisnisnya. Kenalin produknya dulu, kalau orangnya udah suka, kita follow up gitu kan. Baru itu kita bilang, Kak, kalau misalnya mau dapat potongan, registrasi nomor WhatsApp aja. Nanti dapat potongan 15%. Nah, otomatis kan sudah ada interaksi nih. Dia udah simpan nomornya non, dia pun non juga udah simpan nomornya dia, udah saling temenan lewat sosial media. Mulai dari situ mulai masuk untuk cerita-cerita tentang bisnisnya. Jadi dia dari karena udah temenan di sosial media, udah temenan di WhatsApp, jadinya kan kita udah konsisten juga kan pasti Kak brandingan tentang bisnisnya kan. Mulai dari situ kalau mereka udah mulai kepo, baru kita mulai masuk ke bisnisnya Kak, kayak gitu sih. Oh, luar biasa. Betul ya. Jadi memang berawal dari produknya dulu teman-teman gitu. Untuk rekrutmennya di sini hanya walaupun mungkin intronya bikin akun Kak gitu ya supaya diskon 15% cashback lumayan gitu ya as a member gitu. Bahkan setelah lama mungkin dia juga follow kamu di sosial media gitu kan, informasi-informasi tentang apa ya istilahnya lebih dari hanya sekedar member, yaitu menjadi brand partner seperti apa gitu. Dan nantinya juga akan bisa timbul gitu kepo gitu ya, kayak curious gitu, penasaran ini biasanya apa namanya teman-teman yang proaktif, bukan proaktif, kayak inisiatif sendiri untuk bertanya seperti itu sih yang benar-benar memang nunjukin kalau mereka itu yang benar-benar minat gitu Kak untuk menjadi brand partner. Ya Ya nggak juga, sih Kanon? ya benar. Biasanya juga non Kak, Oh, kalau misalnya tolak gimana? ukur mau mengukur core team atau tidaknya gitu kan serius, biasanya non ajakin offline. Oh, benar-benar. Ini siapa calon-calon? Iya, ya, Biasanya gimana? biasanya ada yang kayak eh, masih gengsi gitu kan Kak. Kadang ada yang Oh, oh, udah sekali offline terus kayak kapok gengsi kayak gitu kan Kak. Tapi kalau misalnya dia justru kayak ketagihan, berarti bisa nih diajak. Karena kalau misalnya dia udah offline gitu kan, udah main di CFD gitu kan, artinya mentalnya udah kuat nih. Mau ditolak, mau siap ditolak kapanpun juga oh oke oke aja. Sedangkan penolakan langsung pun dia oke oke aja. Apalagi kalau cuma ditolak by WA kayak gitu. Tuh ini ngomong-ngomong tolak, kata gimana Kak? Katanya gitu ngomong pertama kalinya sih biasanya kalau mau minta, kalau kalau secara apa ya verbal atau Kak Non nih sama tim gitu untuk minta si istilahnya personal information ya gitu, entah itu dari nomor WA, entah itu dari sosial media, karena nggak semua orang senyaman itu untuk kasih cuma-cuma gitu. Biasanya kalau boleh best practice-nya dong Kak Non sama teman-teman ngomongnya kayak apa sih Kak gitu, atau nggak memintanya izinnya seperti apa? Biasanya kan lo semprotin parfum gitu kan, Kak Hmm. izin ya semprotin parfum Oriflame. Ya udah kan semprotin terus udah bilang, Kak bisa nggak saya minta nomor WhatsApp, mau follow up katalog Oriflame, kali aja kakak butuh gitu kan Kak. Langsung biasanya dikasih Kak. Langsung biasanya dikasih, Alhamdulillah langsung dikasih. Dan kalau kemarin itu kan kendalanya ya Kak, waktu kemarin kita Oriflame Day itu sinyal lagi tidak memungkinkan. Jadi langsung saat itu langsung non minta nomor WhatsApp dan memastikan dia pun juga simpan nomor WhatsAppnya non saat itu juga kayak Oh, gitu. oke, oke, luar biasa. Jadi memang gimana pendekatan kitanya juga sih Kak, gitu. Salah satunya dengan Kanon tadi, benar-benar ngejawab ya Kak Anggun di sini cara penyampaiannya, cara meminta izinnya gitu. Dan bahkan kalau kayak aku bisa bilang gini, eh, apa yang kita minta harus ada benefitsnya untuk beliau. Misalkan saya minta dong kontaknya supaya gampang untuk komunikasi atau gampang untuk memberikan informasi atau gampang misalkan ngasih info apa ya istilah cara-cara yang lebih cuan atau menguntungkan dan lain sebagainya. Jadi ada hal yang bisa kita take and give in gitu. Kita minta nih kita kasih nanti aku informasiin apa namanya tentang promo-promo misalkan gitu kan, atau cara order kan kakak udah bikin account nih misalkan itu ya udah jadi member, in case ada pertanyaan yang lebih lanjut kita bisa ngobrol di sini. Atau mungkin sama teman-teman di sini ada yang punya sendiri chat beauty community gitu ya untuk bisa digabungkan, untuk siapa tahu gitu mereka mau kasih invitationnya silahkan bergabung di chat beauty community untuk informasi lebih detail lebih lanjut gitu, instead atau dibandingkan personal message gitu ya, dimasukin ke grup atas keinginan mereka dan willingnessnya mereka gitu ya, mau nih aku oke lah join gitu, kasih invitationnya jangan lupa. Sama-sama Kak Anggun, semoga membantu juga. Jadi kelihatan ya teman-teman gitu, salah satu yang kegiatan untuk rekrutmen gitu, untuk mencari, kalau kita bisa bilang sesimpel untuk mengumpulkan kontak gitu ya, sesimpel untuk memperbaharui kontaknya teman-teman, bisa dengan memasuki instansi, masuk ke apa namanya kampus-kampus gitu kan, atau bahkan belusukan ke pasar gitu ya. Dan CFD juga salah satu metode yang
rekrutmen langsung offline gitu. Hanya wadahnya memang bervariasi. Bisa disesuaikan sama teman-teman semua di sini sih. Jadi entah itu mau bikin beauty class atau sesimpel dengan yang tadi dibilang Kak Non, aku pokoknya standby dan selalu rutin itu. Konsisten ya Kanon ya gitu Kak Bob ya, jadi kayak memang selalu harus konsisten teman-teman, jangan sampai sekarang ngelakuin besok lusa lupa gitu ya, besok lusa enggak karena capek lah karena apa, enggak yakin. Kalau aku sih bilang seperti itu ya, yakinlah ini adalah investasi masa depannya teman-teman gitu. Mungkin masa kininya bisa bisa banget banyak yang closingan juga ya, pada laku beberapa produk gitu, bahkan fragrance yang luar biasa gitu keuntungan langsungnya buat teman-teman semua. Jadi jangan ada rasa khawatir yang berlebihan gitu. Teman-teman di sini juga bisa dengan baik gitu ngelakuinnya gitu ya. Ada Kanon sama Kak Bobi salah satunya dengan sangat nyaman, apa ya istilahnya, ketagihan nggak sih Kak Non, Kak Bob Lagi, gitu, apalagi ketagihan ya. soalnya balik-balik closing itu happy banget. Oh iya Nolak. bener. Iya bener-bener balik-balik closing cenaka tuh gitu, balik-balik nambah gitu, jadi nggak ada bingung lagi aduh aku follow up kemana lagi ya, aduh aku harus menghubungi siapa lagi ya. Dengan adanya kontak baru yang teman-teman dapetin dari offline recruitment gitu ya, karena online dan offline itu punya plus dan minus. Salah satunya mungkin kalau offline teman-teman bisa kontak langsung mata gitu ya, kayak hai guys gitu, sama calon-calon membernya teman-teman, prospekannya gitu atau pembeli pelanggan. So ini akan lebih mudah lagi untuk bisa jangkau lebih luas gitu teman-teman yang hadir pada saat di acara tersebut. Oke, selanjutnya aku pengen apa ya, boleh dong Kak Non dan Kak Bobi, kita balik lagi ke Kak Bobi, mungkin Kak Bob kasih apa ya breakdown strategi yang praktis dong, sesimpel do and don'ts-nya pada saat rekrut orang secara langsung atau offline gitu. Kak Bob ada nggak ya? Halo. Oke Kak, halo. Tapi aku nggak tampil ya. Oke. Ya. Kalau dari saya sih, aku matiin kamera kah ini? Oh iya, udah. Kalau untuk merekrut itu seperti pertanyaan tadi ada saya lihat untuk merekrut di acara offline, eh yang pertama yang nggak boleh kita lakuin itu satu, ketika dia nolak untuk kasih kontak itu nggak boleh kita minta. Terus yang kedua, ketika contoh Kak misalnya, Kakak pernah pakai Oriflame? Enggak. Terus, Kak mau coba? Enggak, 2 kali ditolak. Kalau dari saya pribadi selalu ajarkan ke tim, 2 kali dia nolak ndak usah dilanjutin gitu. Kenapa? Khususnya kalau dia saat misalnya contoh kayak saya di cafe resto gitu ya, atau di acara keramaian itu, saat makan atau lagi sedang terima telepon atau lagi ngobrol serius itu jangan diganggu gitu. Yang ada justru dia nolak kita, malah justru kita itu kayak gimana ya gitu ya. Intinya senyaman mungkin aja karena dia nolak kan yang ada ratusan orang di sebelahnya yang masih bisa kita prospek gitu. Nah, terus kalau kayak saya di beauty class itu ya di sana kan kalau saya buat event itu kan selalu mengeluarkan semacam sertifikat bahwasanya mereka itu sudah ikut beauty classnya kita, dan dari awal sama manajemen dan contoh misalnya kayak petinggi di situ atau pejabatnya, kita butuh daftar hadir dan kontak kakak-kakak semua untuk menginformasikan promo-promo Oriflame atau kegiatan-kegiatan Oriflame. Jadi emang dari awal kita sudah omongkan gitu. Jadi contoh misalnya dari 100 peserta yang hadir, kemungkinan itu ada yang tidak mau memberikan kontak gitu. Jadi yang mengisi itu adalah memang sudah terfilter dari awal. Intinya sih jujur aja bahwasannya kita minta kontak mereka itu kita perlu. Jadi kayak biasanya kan Bang Bob yang bicara atau tim gitu ya. Jadi Bapak Ibu, kita sudah ada daftar hadir, tolong isi nama lengkap sama nomor handphone yang ada WA-nya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya Bapak Ibu bisa kami berikan informasi lanjutan after acara ini untuk promo-promo Oriflame. Jadi emang dari awal kita jujur seperti itu. Jadi menurut saya simpel aja, dan sejauh ini setiap event kita itu selalu dapat kontak yang akurat dan tidak pernah untuk kayak diblokir apa gitu, hampir tidak pernah sih. Gitu sih Kak Bunga. Ya, setuju. Jadi udah ada gambaran sedikit banyaknya mungkin ya teman-teman pada saat ke instansi atau bahkan yang secara langsung do endorse-nya seperti apa dari Kak Bobby. Kanon, kalau dari segi Kanon sendiri nih biasanya aku menghindari ini nih Kak dan aku memaksimalkan ini nih Kak. Please share do endorse-nya. Kalau non sih yang non lakukan pas
pastinya non kenalan dulu, Ya. kenalin diri dulu kalau non itu brand partner Oriflame Mm-mm. gitu kan. Terus kayak Kak izin ya mau semprotin parfum, siapa tahu jadi Kakak suka gitu kan. Kayak udah disemprotin, dia welcome gitu kan. Terus lihat nih penampakannya. Maksudnya selain dia suka parfum, mungkin dia suka lipstick, mulai tawarin juga lipstick juga Kak. Jadi kurang lebih seperti itu sih. Sama seperti yang Kak Bobby bilang, kita nggak bisa maksa. Kalau memang dia udah nolak, berarti ya udah. Jangan kalau misalnya udah nih sudah simpan kontak, kalau bisa follow up pun juga jangan yang sering-sering banget. Jadi takutnya itu spam, ya kan terlalu kita ngepushi banget kan sama sama dia. Terus jadinya dia kayak ilfeel sama kita, jangan sampai seperti itu. Terus juga eh, kadang-kadang kalau misalnya nih mulai rekrut orang kan Kak, mulai mau ajakin dia, biasanya non itu kalau cerita nggak langsung kayak ujuk-ujuk itu ke uang. Bisa aja dia motivasinya mau join Oriflame mungkin karena kepengen ih dia lihat ya non ternyata kalau sama teman-teman Oriflame itu suka ngumpul, bisa jadi dia setelah menikah mungkin circle-nya jadi kecil kepengen join Oriflame ya udah karena kepengen kayak ngumpul-ngumpul kayak gitu sih Kak, jadi nggak langsung ucuk-ucuk kayak uh, mau cerita tentang bisnisnya, enggak sih Kak kayak gitu sih, itu sih yang sering non hindari. Yes, betul teman-teman. Jadi kebayang ya gitu nggak ada hal yang sifatnya apa namanya eh spesial yang luar biasa. Aku yakin teman-teman di sini juga dengan seiring berjalan tadi yang tadi dibilang gitu jam terbang gitu pada saat pengalaman. Kadang-kadang pengalaman yang tadi aja aku bisa lihat Kak Bobby pada saat COVID drop bahkan Kak Non pada saat COVID itu opposite-nya gitu ya, kebalikannya. Jadi memang setiap orang perjalanan gitu, setiap individu berbeda-beda teman-teman. Yang paling penting mah berani dulu, jalanin dulu, gas dulu. Coba di sini ada nggak yang belum pernah ikutan CFD? Ada nggak yang belum pernah kayak beneran nawarin langsung secara offline gitu? Mungkin aja ada gitu. Mungkin saja yang masih kayak malu-malu kucing gitu ya, malu-malu malu-malu gemes gitu. Em, nggak apa-apa. Pelan-pelan teman-teman, tapi setidaknya dicoba. Aku belum tuh, Kak Aulia, let's go. Ada, pasti nah, gitu. Nih, aku bisa, nih mungkin sekalian tipsnya dulu, benar. Aku mau tanya deh sama Kak Bobby dan juga Kak Non gitu, biar 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 ada oleh-oleh yang benar-benar ingat banget nih. Satu atau dua kata atau bahkan statement boleh lah, please ini mah buat orang-orang yang belum pernah coba, orang-orang yang masih malu-malu kucing, orang-orang yang masih ngerasa kayak bisa nggak ya gue, nyaman nggak ya gue nanti. Mungkin bisa ngerefleksiin dari pengalaman kalian pribadi nih, Kak Bobi sama Kak Non gitu. Dulu juga aku malu-malu, Kak. Tapi satu hal sih, aku mah yang penting apa? Duit, yang penting aku mah cuan, yang penting aku mah apa? Anything gitu. Biar teman-teman di sini punya gambaran yang makin yakin gitu ya untuk ngelakuin hal yang belum pernah dilakuin. Kita mulai Kanon dulu deh tadi yang pas fresh banget abis ngejelasin do and don'ts-nya. Kalau dari Kanon nih, buat teman-teman yang hadir di sini, pesan yang biar bisa dibawa pulang apa? Rekrut itu nggak semenakutkan itu kok. Kalau dibiasakan pasti akan jadi terbiasa. Kayak gitu. Asik. Non memulainya juga kak dari introvert, tapi ternyata kalau misalnya dibiasakan tuh lama-lama bakal jadi habit kak. Asik. Tidak semenakutkan itu sayang. Rekrutmen bukan bukan aku mau ngomong itu tapi takut banget. Bukan syaitonir rojim sayang gitu ya. Tidak usah ditakuti sayang gitu. Jadi yes, kebiasaan nanti pada saat sudah habit bahkan ketagihan tadi yang Kanon sama Kak Bobi bilang juga karena pada saat kita dapetin apa ya peluang baru itu kan peluang baru ya Kak gitu dapat orang-orang baru itu fresh banget bisa kita follow up kita bina kita sesimpel Ngobrol, dapat cuan baru apa Kak? ngobrolnya enak sama sama Ngobrolnya orang baru. enak. Betul, ngobrol lebih enak. Nggak dia lagi, Kak. Nggak itu lagi orangnya gitu. Tapi baru gitu. Itu, jadi tidak semenekatkan itu teman-teman untuk mencoba lebih jauh di offline recruitment. So, ya, jadikan kebiasaan atau habit, insya Allah akan terbiasa juga. Mantap. Kak Bob, kalau dari Kak Bobi naon? Apa? Kalau kalau dari saya sih eh, apa ya? Ya pokoknya kerjakan aja dulu. Yang kedua eh, jadilah apa ya? Contoh kayak kita beauty class itu kan pahamilah step makeup ya. Saran aku sebagai seorang entrepreneur atau influencer atau yang baru daftar brand partner pun di sini, pahamilah step makeup ya, langkah-langkah makeup, langkah-langkah facial, pahami produk yang kita jual. Jangan malas membaca teman-teman ya. Bang Bob aja kalau misalnya ini kan aku versi laki-laki ya beda banget sama Kak Non tadi yang emang ini dunia kosmetikanya ya perempuan banget. Nah, sementara kan aku laki-laki ya.
gitu. Yes. Tapi ya mungkin kalau nge-make upin Kak Bunga step by step saya bisa banget tuh. Kapan kita make up kelas Kak? Asik, Gitu. gas Jadi nanti ya. intinya jadilah profesional. Kalau emang kita mau serius di bisnis Oriflame, upgrade diri kita, belajarlah Oriflame secara utuh, jangan setengah-setengah. Itu sih dari saya Kak. Luar biasa, teman-teman. Sekali lagi dari Kabob, saya coba samarikan. Eh, cobain dulu, kerjain dulu, langkah aja dulu gitu ya. Dan pupuk diri kita sebagai diri perwakilannya Oriflame karena yang tadi sempat bilang juga Kak Bob kita tuh mitra atau brand partnernya Oriflame wakili diri kita untuk memahami Oriflame lebih jauh juga knowledge tentang produk knowledge tentang ya, apapun yang teman-teman pahami lebih nyaman dan lebih gua banget atau oke nih buat direpresentasiin sama aku suka parfum silakan gitu tapi tidak menutup kemungkinan juga memahami tentang skincare tentang produk-produk make up dan lain sebagainya intinya pada saat kita udah tahu nih mau ngomong apa, udah paham banget di otak gitu ya. Pada saat nawarin, pada saat, hai guys gitu ya. Kakak coba lah nih, parfum wangi sekali. Wangi apa nih kak? Wangi jasmine kau bilang tulip kan nggak nyambung gitu ya. Atau wangi apa? Jadi ada beberapa knowledge yang jangan malas baca. Baca aja gitu. Banyak produk-produk knowledge di artikel-artikel websitenya juga. Atau bahkan setiap bulannya kita ada ilmu baru ya dari teman-teman Oriflame juga tentang produk baru launching, ingredientsnya apa dan lain sebagainya dulu sama Kak Dietnya sekarang dibantu sama Kak Astrid. Kita sudah sediakan, jadi jangan malas. Ayo kerjakan dulu, mumpuni knowledge kita dengan baik, insya Allah akan lebih lancar lagi. Keren katanya Kak, kata iya emang luar biasa, walaupun gentleman tapi sangat gentle sekali untuk bisa make up nanti aku tak make upin ya. Iya. Alright, so aku rasa sudah cukup mewakili penasaran-penasaran teman-teman semua di sini ya. Dan tadi takeaways-nya apa, oleh-olehnya bisa teman-teman juga istilahnya apa ya, ingatkan kembali ke diri sendiri karena walaupun apa namanya, walaupun aku ngomong berkoar gitu ya, Kak Bobi dan Kak Nen juga tadi udah meng-highlight bagaimana caranya, bagaimana pengalamannya, tapi kalau dari teman-temannya sendiri masih gemes nih, malu-malu kucang dan kayak ah ya nantilah gitu. Yang gak gerak juga teman-teman, so let's go dicoba. Kesempatannya ada, peluangnya sangat luar biasa dengan cara rekrutmen seperti yang dilakukan Kak Bob dan juga Kanon. So, kita mulai ya. Karena gitu, ini aku kalau misalnya bisa bilang, sebentar mana aku coba ingetin lagi biar teman-teman inget gitu dan memahami apa ya, what's going on-nya di Oriflame. Aku harus ingetin lagi sih. eh, Rekrutmen kita nih teman-teman nih untuk bisa apa namanya untuk bisa memotivasi lebih gitu dan apa aja sih ya kalau misalkan kita bisa rekrut orang gitu ya ini ada beberapa tools atau peluang yang bisa teman-teman optimalin juga pada saat punya gitu apa namanya prospekan atau potensi untuk jadi member maupun brand partner dan bisa banget gitu benefitsnya ke dirinya teman-teman gitu bukan hanya satu arah tapi dua arah dan simbiosis mutualisme gitu jangan lupa ini ada beberapa program-program yang luar biasa dan yang paling penting ini nggak mau kalau kemarin dibilangin sama Pak FN sama Om Roni gitu pada saat GM Talk saya ingetin lagi sekali lagi ini untuk teman-teman senior manager up ayo di apa namanya dipertahankan atau bahkan diraih gitu ya di September ini karena something bigger gitu, something big gitu, bahkan bigger gitu di kuarter 4 nanti Oktober sampai Desember akan ada. Wah lumayan nih Bang. Duitnya aja udah mencerang-mencerong ya 1 miliar. Yang terdekat ini sih sampai tanggal berapa nih besok nih tanggal 30 ya 31 sampai September doang lo invite friend challenge gitu. Nggak mau dapetin iPhone, nggak mau dapetin 10 juta. Let's go. Masih ada waktu, masih ada kesempatan yang teman-teman bisa maksimumkan dan insya Allah mudah-mudahan tadi sharing kita bareng-bareng sama Kanon, sama Kabob bisa inspirasi ya buat teman-teman semuanya. Setidaknya nambahin mental, nambahin yang kayak rasa oke gas gitu. Jangan nunggu disurungin gitu jangan nunggu menunggu diapain lagi kak gitu ayo dicoba yuk gitu ada peluangnya sayang banget kalau dimaksimumin sama orang-orang lain tapi sama kitanya enggak gitu ya kesempatannya buat semuanya nggak ada pilih-pilih nggak ada yang bisa dapat iPhone yang udah 10 tahun di Oriflame nggak kayak gitu tapi yang berhasil memang bisa mengajak dan merekrut 100 gitu yang join di September ini gitu dan juga ada beberapa syarat ketentuan yang lebih detailsnya lagi yang teman-teman tahu bisa lihat di website. Ayo gaskeun ya. Di sini ada yang mau iPhone? Pasti 10 juta kalau nggak ya. Ayo let's go ya.
Itu dulu teman-teman dari kami. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi. Iya tuh amin. Jangan naon deh. Ya, ya, please, please. Ya, nanti kita ketemu lagi di segmen selanjutnya. Sekali lagi terima kasih Kanon sama Kak Bob. Sebagai penutup kita clap bareng yuk supaya teman-teman semua juga di sini semangat. In 3, 2, 1. Lem. Oriflame. Yes. Indonesia Yes, nomor 1. satu. Wish your happy play. Terima kasih teman-teman Yes. semuanya ya. Thank you Kak Bob, thank you Kano. Sehat-sehat. Dua yang. Ya. Iya.